semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nabila Indira Kartika, NIM 21114192 dari Prodi Informatika dari tahun 2021. Oke, di sini saya akan sedikit mengenalkan tentang apa itu PSU di Amikom. PSU itu merupakan singkatan dari pelatihan super unggul yang wajib dilaksanakan untuk seluruh mahasiswa baru di Universitas Amikom Yogyakarta. Apa aja sih kegiatan yang dilakukan? Nah, PSU ini dilaksanakan dalam waktu 4 hari. Di hari pertama, ada materi komunikasi efektif. Hari kedua, ada pengenalan tentang sikap mental positif. Hari ketiga, tentang merencanakan goal setting. Hari keempat, tentang mengenal diri sendiri. Nah, pemateri-pemateri di PSU ini cukup unik dan sangat asik sih menurut saya. Dan apalagi untuk penjelasan materinya tidak muluk-muluk dan langsung tepat pada poinnya yang disampaikan. Jadi untuk penerapan di kehidupan sehari-hari saya cukup mudah. Nah, apa aja sih manfaat yang sudah saya rasakan sampai detik ini? Yang pertama, komunikasi efektif. Nah, di komunikasi efektif ini saya belajar bagaimana cara untuk berkomunikasi secara lapang, terbuka, tanpa ada maksud untuk menyinggung orang lain. Karena kita sering sekali, sangat sering ketika berbicara, kita nggak bermaksud untuk menyinggung perasaan mereka yang kita ajak ngobrol, tapi cara kita bicara itu dan kalimat yang terlontarkan mungkin kurang difilter atau kurang dibatasi. Jadi mungkin sebagaimana wajarnya kita bicara sebagai diri sendiri, entah kita yang cerewet atau gimana, tapi kadang orang kurang menerima apa yang maksud kita sampaikan untuk orang itu, jadinya terjadi kesalahpahaman dari komunikasi itu. Nah, di PSU ini kita diajarkan untuk bagaimana cara berkomunikasi secara efektif. Nah, efektif tuh gimana? Kita berbicara seperti biasanya, namun maksud yang kita sampaikan diterima oleh orang tersebut yang kita ajak ngomong tentunya. Nah, di sini juga kita diajarkan untuk bagaimana cara memperbaiki kesalahpahaman kepada orang tersebut tentang komunikasi yang kita sampaikan. Seperti hanya saya kemarin setelah materi itu, kan memang saya punya ada kesalahpahaman dengan orang lain, yaitu teman saya. Nah, setelah itu saya terapkan, setelah materi itu saya terapkan, kemudian seminggu kemudian saya berbaikan lagi dengan teman itu dan sampai sekarang bahkan hubungan kami lebih baik. Nah, seperti itu contohnya. Dan yang kedua adalah sikap mental positif. Sikap mental positif itu ya tidak melulu tentang hal-hal yang kita pikirkan tuh harus positif terus, enggak, tapi gimana caranya kita bisa memfilter, membatasi pikiran kita tentang orang lain. Karena mungkin kita berekspektasi lebih dari untuk orang itu, seperti misalnya orang itu baik gini, maksudnya baik, tapi kalau ada satu hal yang ada satu kekurangan dari orang itu, kadang kita langsung menjudge atau mendoktrin orang itu sebagai orang yang kurang baik untuk kita. Jadi itu sebenarnya cuma sugesti gitu loh. Kita hanya melihat dari sudut pandang kita nggak melihat sudut pandang orang itu, kenapa orang itu melakukan hal yang seperti itu, kita nggak pernah tahu alasannya. Jadi dengan mental positif kita bisa lebih mengenal orang yang kita ajak bicara, lebih memahami dia, dan mungkin dengan mental positif kita lebih akrab dengan orang itu. Dan yang ketiga,
goal setting. Nah, goal setting ini harus kita mulai dari sekarang sih. Walaupun ya masih sedikit-sedikit, tapi ya harus dikasih list apa aja sih yang kita mau untuk 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Apa aja potensi yang ingin kamu kembangkan dari kamu sekolah di Universitas Amikom. Apa aja sih cita-cita kamu yang selama ini orang-orang gak pernah tahu dan gak mau tahu, itu yang harus kamu wujudin biar mereka sadar bahwa kita itu bisa dengan segala kemampuan kita, usaha kita, doa kita, itu bisa dilakukan dengan sempurna tanpa mengkhawatirkan mungkin komentar orang lain atau opini orang lain. Tapi dengan goal setting kita punya prinsip untuk mewujudkannya itu. Dan yang keempat, mengenal diri sendiri. Nah, ini poin dari seluruh yang saya bicarakan tadi, karena dengan mengenal diri sendiri kita perlahan-lahan tahu apa sih visi dan misi kita di dunia ini, apa manfaatnya kita tuh apa di dunia ini, dan bagaimana cara untuk mengendalikan diri sendiri, bagaimana cara untuk mengontrol emosi kita terhadap orang lain dan yang lain sebagainya. Dan itu sangat penting karena itu kunci agar materi dari 1, 2, 3 tadi berjalan dengan baik. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.